Image semua, kembali lagi di Ibadah Online Image Batam. Nah, pasti teman-teman semua bingung nih kenapa aku hari ini sendiri. Aku tuh nggak sendiri teman-teman, aku tuh bakal ditemani oleh teman aku yang paling spesial. Nah, sebelum itu aku pengen semua teman-teman yang ada di rumah untuk tebak siapa yang bakal berdiri nemani aku di sini. Nah, aku dengar suara teman-teman semua yang ada di rumah. Andre. Bukan Andre. Oh, Kevin. Bukan Kevin lagi. Mary. Dikit lagi. Ivana. Nah, benar sekali. Itu yang benar tadi. Langsung PC aku aja, nanti aku bakal kasih hadiahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilin teman kita. Ini dia. Hai teman-teman Image, kembali lagi sama kita berdua. Aku Ivana. Aku Steven Nathanael. Duh Pen, aku tuh udah lama loh gak sapa teman-teman Image yang ada di rumah. Yuk kita sapa yuk teman-teman semua. Yuk, Shalom, selamat hari Minggu teman-teman Image. Nah, sekedar info aja Pen, minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tema bulan kita Pen. Itu The Spirit Empowered Life, hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau minggu ini kita bakal belajar apa nih, Van? minggu ini kita belajar tentang Beyond Human Perception, yaitu hidup melampaui pandangan manusia. Wow. Nah, karena 2 minggu berturut-turut kita udah diberkati oleh pembicara kita dari luar kota, dan minggu ini kita bakal diberkati oleh pembina kita sendiri yang dari Batam, yaitu Gideon Sitoha. Yoi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja teman-teman semua siapkan hati pikiran untuk fokus kepada Tuhan, karena sebentar lagi udah jam setengah 6 sore. Oke, selamat beribadah. Enjoy the service and God bless you. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kuat. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas kala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Setelah ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hapuskan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Let's go. Kami agungkan nama-Mu, bebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain,
tiada yang lain. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi menyembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Alam semesta menyaksikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lebih sungguh lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia semuanya. Oh, bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Oh,
Hosana, Hosana, sana. Katakan lebih sungguh lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, mari sembah Dia. Makasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kami Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Katakan sama-sama. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap, ya Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman Image Batam, senang rasanya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih untuk berkat kasih-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Saat yang indah ini kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripada surga menjadi bagian kami sehingga kami memahami setiap firman yang kami dengar Tuhan. Dan biar firman ini juga Bapa menjadi rema dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Pakai hamba juga Bapa untuk bisa menyampaikannya dengan baik, turut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Apa kabar kita semua? Mungkin pada saat ini ada yang sudah bosan tinggal di rumah ya. Tidak melakukan apa-apa, hanya tiduran, bangun, makan, lalu main gadget, dan kangen untuk melakukan aktivitas atau kangen juga untuk pergi kembali bersekolah. Tapi ada juga mungkin yang saat ini senang dalam keadaan sekarang ini. Hanya bisa di rumah, duduk dengan tenang, tidur, makan, tanpa harus memikirkan pekerjaan sekolah. Yang manapun kita saat ini, saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat dan baik-baik. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema melampaui pandangan manusia. Firman Tuhan akan kita ambil dari ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah 5 ayat 3 yang bunyinya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Di tahun 2013 tepatnya, saya mulai beribadah di GKPBM di Batam dan mulai mengikut dengan istri saya sekarang ini. Dan kami ibadah itu setiap malam minggu atau hari Sabtu malam. Dulu kita masih beribadah di Hotel BCC yang ada di Pinwin. Jadi pada saat itu, di hari Sabtu itu, yang melayani kita dalam firman Tuhan adalah Pak David Surbakti. Setelah beliau memberikan firman, biasanya di kita ada yang namanya altar call. Dan beliau mulai melakukan altar call dan mulai memanggil siapa orang yang mau maju ke depan. Saya sebenarnya tidak percaya akan hal-hal seperti itu karena bisa dikatakan saya bukan dari karismatik sebelumnya. Jadi saya tidak percaya bahwa ada orang altar call, doakan, lalu sembuh, dan segala macamnya. Jadi saya tidak ada keinginan untuk maju ke depan. Namun, pacar saya dan yang sudah menjadi istri saya saat ini menyuruh saya untuk maju ke depan. Lalu saya maju ke depan dan mulailah Pak David Surbakti ini mendoakan setiap orang yang maju ke depan. Lalu pada giliran saya, beliau mulai berdoa dan dia setelah berdoa lalu berbicara kepada saya, membisikkan kepada saya bahwa dia mengatakan dengan tegas, hati kamu masih belum di sini. Pada saat mendengar itu, saya kaget karena bisa dikatakan saya tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu. Tidak percaya orang yang memiliki atau bisa membaca pikiran atau hati orang. Jadi saya terkaget mendengar hal itu.
Terkaget juga karena saya tahu bahwa memang hati saya belum sepenuhnya ikut di dalam ibadah itu. Jadi saya hanya ikut ibadah di GKPB atau di gereja saat ini karena pacar saya waktu itu beribadah di situ. Namun dengan kekagetan itu, saya merasa dan saya berpikir bahwa, wow, orang ini sangat hebat. Apa yang membuat dia sampai bisa membaca pikiran atau membaca hati saya dan mengetahui apa yang saya alami saat itu. Kisah daripada David Subakti ini atau kisah dari saya ini juga terjadi pada saat Ananias dan Safira. Di mana pada saat mereka datang dan menyerahkan hasil dari tanah mereka, Petrus mengatakan kepada mereka seperti hal yang tadi, yang di dalam Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saya sangat merasakan dan saya pasti tahu apa yang dialami oleh Ananias saat itu. Dia pasti terkaget. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan dia bukan hanya terkaget mendengar hal itu, bukan hanya terkaget mendengar bahwa Petrus mengetahui bahwa dia sedang berbohong, bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dijanjikan. Di dalam Kisah 5 ayat 5 dikatakan, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi dia bukan hanya kaget, bahkan dia sampai rebah dan putus nyawanya. Karena melihat atau menghadapi Petrus yang bisa mengetahui kebohongannya. Lalu kebohongan apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kita bisa baca di dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat 4. Kita baca sama-sama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Petrus berkata. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi kalau kita membaca ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Ananias yang dengan diketahui oleh istrinya merencanakan satu kebohongan yang tadinya sudah mereka janjikan akan mereka berikan hasil dari tanah yang mereka jual, tapi mereka merencanakan untuk memberikannya hanya setengah. Mereka merencanakannya bersama untuk membohongi Petrus. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Petrus mengetahui kebohongan mereka. Lalu bagaimana Petrus bisa tahu akan kebohongan ini? Apakah ada orang yang memberitahu bahwa ke Petrus bahwa Ananias akan memberikan tanahnya setengah. Tanah Ananias itu laku sekian, tapi dia akan memberikan sekian. Tidak ada yang memberitahukan Petrus. Jawabannya terdapat di dalam Alkitab, firman Tuhan, di dalam pasal 2, di mana dikatakan di situ, di mana seluruh murid Yesus berkata, seluruh orang percaya menerima curahan Roh Kudus yang disebut sebagai hari Pentakosta. Jadi apa yang membuat Petrus bisa mengetahui? Yaitu karena Roh Kudus. Dia telah dicurahkan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Mari kita baca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4a. Dikatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan Petrus untuk bisa menyingkap, untuk bisa mengetahui kebohongan yang sedang dilakukan oleh Ananias beserta istri. Dan Roh Kuduslah juga yang memampukan Pak David Surbakti untuk bisa mengetahui isi hati dari saya. Lalu, apakah hal ini bisa terjadi juga pada kita? Lalu, apakah hal ini juga bisa kita lakukan? Hal ini juga bisa kita lakukan. Kita bisa seperti Petrus, kita bisa seperti Pak David Surbakti, bisa menyingkap, bisa mengetahui, bahkan bisa mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang benar, kalau kita ada kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi hal ini juga bisa terjadi kepada kita bila kita melakukan langkah-langkah berikut ini. Apa langkah-langkah yang tepat untuk kita bisa menjadi orang-orang atau untuk bisa kita menjadi anak-anak muda yang melampaui pandangan manusia, yang bisa dihinggapi atau bisa Roh Kudus hidup dan hadir di dalam kehidupan kita. Ada dua. Yang pertama, kita melekatkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya? Cara kita melekatkan diri kita kepada Tuhan sehingga Roh Kudus itu bisa ada dalam kehidupan kita. Caranya tidak susah. Hanya dengan kita membaca firman Tuhan, lalu kita berdoa kepadanya. Atau saat-saat ini bisa dikatakan itu saat teduh. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia melakukan doa setiap harinya itu 3 kali sehari. Dia masuk ke rumahnya dan dia berdoa, Kak. Hal ini pun bisa kita lakukan. Mungkin karena kesibukan kita tidak bisa melakukannya 3 kali sehari. Tapi minimal, paling tidak kita melakukannya malam sebelum kita beristirahat. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, sehingga hidup kita melekat kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Dan mengubah kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah menyerahkan sepenuhnya Tuhan berkarya atas hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita mau melekatkan, bukan hanya mengizinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi kita juga menyerahkan sepenuhnya hidup kita biar Tuhan berkarya atas hidup kita melalui Roh Kudus. Sehingga kita bisa menyingkap hal-hal yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa. Sehingga kita, pada saat kita mau melangkah, ada yang menegur kita bahwa itu salah. Kedua hal ini, dengan kita melakukan kedua hal ini, kedua langkah-langkah yang sudah saya berikan, maka kita akan dimampukan oleh Roh Kudus dalam memilih kemana kita harus melangkah, dalam memilih kemana kita melanjutkan perkuliahan kita, dalam memilih apakah kita lanjut kuliah atau kita bekerja terlebih dahulu, dalam memilih apakah saya mengikut dunia atau saya menjadi pelayan Tuhan. Dan juga dalam mengambil setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Keputusan-keputusan memilih kuliah di sini atau kuliah di sana. Memilih jurusan ini atau jurusan ini. Kita terbatas. Dan kita tidak mampu melakukannya seorang diri. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita bisa melakukannya. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja Petrus dan Pak David Surbakti bisa melakukan hal yang di luar pandangan manusia. Dan saya percaya dengan kita melekatkan diri kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi manusia, menjadi anak-anak muda yang melampaui kehidupan manusia. Anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang menjadi terang dan garam. Dan tentunya anak-anak muda
yang menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, terutama di hari-hari ini. Biar kita bisa melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus dalam segala hal kehidupan. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa. Kami belajar Bapa untuk melekatkan hidup kami, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Pada saat Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami berubah ya. Hidup kami menjadi hidup yang lebih baik ya. Hidup kami menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak. Sehingga orang melihat apa yang kami lakukan, segala tindakan kami, segala pemikiran kami, perkataan kami melampaui dari pemikiran mereka, melampaui dari pandangan mereka. Kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak muda ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati hidup mereka, yang menolong mereka, memampukan mereka mengambil setiap keputusan dalam kehidupan mereka, yang mengambil keputusan untuk berkuliah, jurusan apa yang harus mereka ambil. Tuhan berikan hikmat-Mu. Untuk mengambil keputusan apakah kuliah atau bekerja, Tuhan juga berikan hikmat. Jagai anak-anak ini Bapa, agar mereka Tuhan bisa menjaga hidup mereka, agar mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga mereka layak di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Hai teman-teman, kembali lagi sama kami berdua. Aku punya pertanyaan buat Steven. Apa tuh Van? Menurut kamu bagaimana ibadah online kita tadi, Pen? Nih ya Van, menurut Apa tuh? aku Ya. ibadah online image ini semakin minggu tuh semakin keren tahu. Bukan hanya di praise and worship-nya aja, tetapi pembicaranya gak kalah keren. Wow, maka dari itu kami minta untuk teman-teman tetap support YouTube channel kita dengan cara Like, comment, dan subscribe. serta share ke teman-teman agar bukan kita aja yang terberkati, tapi teman-teman di luar sana juga terberkati lewat ibadah online kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Image Batam yang ada supaya di atas. teman-teman semua tahu informasi tentang Image Batam. Tanpa berlama-lama lagi, sampai di sini saja perjumpaan kita. Ketemu lagi minggu depan jam 5:30 sore. See you next week.